Halo sobat muda, shalom. Ada kisah yang sangat menarik dan menginspirasi di balik lagu Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Seorang penginjil yang sangat terkenal, Bapak Pendeta Walter Stillman Martin. Suatu hari beliau diundang untuk berkhotbah pada kebaktian minggu di suatu gereja. Bersama dengan istri tercintanya, beliau berencana untuk menghadiri ibadah tersebut. Namun saat minggu pagi, secara tiba-tiba istri tercinta jatuh sakit. Sehingga sangat tidak mungkin sang istri tercinta dapat menemani beliau untuk pergi ibadah bersama. Melihat kondisi istrinya, Pendeta Martin menjadi sangat khawatir dan berniat untuk membatalkan pelayanannya pagi itu. Mengetahui niat Pendeta Martin yang ingin membatalkan pelayanannya, kemudian anak beliau berkata kepadanya, "Papa, kau tidak berpikir bahwa jika Tuhan ingin Papa berkhotbah hari ini, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga Mama saat Papa pergi?" Mendengar anaknya berkata seperti itu, Pendeta Martin langsung pergi pelayanan pagi itu juga. Ketika beliau kembali saat malam hari, beliau melihat kondisi istrinya yang sudah jauh membaik. Pendeta Martin sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjaga istrinya saat ia tinggalkan untuk pergi berkhotbah. Dari pengalaman inilah kemudian Pendeta Martin menuliskan lirik lagu Apapun Juga Yang Menimpamu, yang kemudian dijadikan lagu himne oleh sang istri tercinta, Sivilia Martin. Dan sampai saat ini kita nyanyikan saat ibadah-ibadah. Itu termuat dalam Kidung Jemaat nomor 438. Sobat muda, rasa khawatir dalam diri biasanya menjadi penghambat untuk melakukan segala sesuatu, dan dampaknya bisa merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Bisa kita bayangkan jika Pendeta Martin mengikuti apa yang menjadi kekhawatirannya saat itu. Ketika beliau memutuskan untuk tidak pergi berkhotbah, apa yang akan terjadi? Sebagai seorang pelayan yang katanya dibilang dia sangat terkenal saat itu, beliau akan dianggap tidak profesional dan akan kehilangan kepercayaan. Selanjutnya orang-orang akan kecewa akibat beliau tidak hadir. Ibadah akan kacau saat semua sudah dipersiapkan, kemudian yang berkhotbah tidak datang. Jelas ini merugikan orang-orang lain. Sebagai manusia, rasa khawatir merupakan hal biasa dalam mewarnai kehidupan ini. Siapapun pasti pernah merasakan rasa khawatir dalam dirinya. Akan tetapi jangan sampai rasa khawatir ini menjadi penghambat untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk kemajuan hidup kita. Catatan Injil Lukas pasal 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ini merupakan pengajaran Yesus yang juga termuat dalam Injil Matius 6 ayat 27. Ketika umat Tuhan mula-mula pada saat itu diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi harus mempertahankan kehidupan di tengah-tengah situasi yang terjadi, mengalami penindasan dan tekanan. Hal ini menjadikan umat Tuhan menjadi khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Bisa kita bayangkan jika jemaat Tuhan saat itu hanya diam dan menikmati kekhawatiran yang terjadi. Apakah situasi akan berubah? Sama halnya dengan Pendeta Martin. Jika beliau memutuskan untuk membatalkan pelayanan pagi itu, apakah istrinya juga langsung sembuh? Mari kita simak lirik lagu Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu. Ini mau menegaskan bahwa naungan kasih Tuhan akan menjadi pelindung kita dalam situasi apapun. Entah itu dalam situasi senang, ataupun dalam keadaan tegang, atau dalam keadaan susah sekalipun, Tuhan akan menjaga kita. Dikatakan Tuhan menjagamu.
saat ini gereja-gereja mulai dibuka kembali untuk melaksanakan ibadah. Mungkin masih ada yang merasa khawatir untuk mengikuti ibadah di gereja karena pandemi ini. Yang harus kita ingat bersama, bahwa rasa khawatir tidak akan mengubah keadaan yang ada. Rasa khawatir tidak akan menghilangkan wabah virus corona ini. Kita harus mencoba keluar dari rasa khawatir yang ada dalam diri kita dengan tetap waspada. Caranya, tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam mengikuti ibadah di gereja. Tetap jaga jarak dengan orang-orang. Kita juga harus menjaga kesehatan kita agar imun tubuh kita selalu kuat. Dan yang terakhir sobat muda, kita terus berkeyakinan bahwa Tuhan akan selalu menjaga sobat muda, saya, dan semua orang-orang yang kita cintai. Amin.